Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 29 Agustus 2025. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 16 ayat 9 sampai pasal 17 ayat yang keempat. Renungan firman Tuhan ini saya beri judul Hidup Aman di dalam Perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sering dipenuhi dengan rasa cemas. Ada orang khawatir tentang pekerjaan, kesehatan, masa depan keluarga, bahkan tentang kematian. Tetapi melalui Mazmur ini, Daud menunjukkan bahwa di tengah segala ketidakpastian, ada jaminan perlindungan dan sukacita bila kita melekat kepada Tuhan. Pada firman Tuhan hari ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sukacita dan pengharapan dalam Tuhan. Kita baca di Mazmur 16 ayat 9 sampai yang ke-11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sukacita Daud tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh kehadiran Tuhan. Walau musuh mengepung, ia tetap berkata hatinya bersukacita. Inilah sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bercerita atau berbicara tentang yang pertama, sukacita yang sejati bukanlah karena keadaan yang nyaman, tetapi karena kehadiran Tuhan. Yang kedua, pengharapan akan hidup kekal. Ayat ini bahkan digenapi dalam kebangkitan Kristus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Kita akan coba baca bersama. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Dalam Yohanes 11 ayat 25 juga berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Poin yang kedua, doa perlindungan di tengah tantangan. Kita baca Mazmur 17 ayat 1 sampai yang kedua. "Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar." Daud sadar hanya Tuhan yang bisa membelanya. Ia tidak mengandalkan kekuatan atau senjata, melainkan doa. Inilah kerendahan hati seseorang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini menjelaskan yang pertama, Daud mencari pembelaan dari Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Yang kedua, Tuhan adalah hakim yang adil. Dan yang ketiga, doa yang didasarkan pada hati yang tulus akan didengarkan oleh Tuhan. Kita baca juga di Mazmur 34 ayat yang ke-16. "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Poin yang terakhir, yang ketiga, menjaga hati dan hidup benar. Kita baca di Mazmur 17 ayat 3 dan 4. "Bila Engkau menguji hatiku,
memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku. Maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Daud sadar bahwa yang Tuhan lihat bukan hanya perbuatannya, tetapi juga hatinya. Ia berusaha menjaga diri dari kata-kata yang salah dan jalan orang fasik. Bapak, Ibu, Saudara, makna dari ayat ini adalah yang pertama, Tuhan melihat hati yang terdalam, bukan sekedar penampilan luar. Kita dipanggil untuk hidup kudus, menahan diri dari kejahatan, dan berjalan sesuai dengan firman-Nya. Dalam Amsal 4 ayat 23 juga mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, dari Mazmur ini kita dapat belajar tentang 3 hal. Yang pertama, sukacita sejati hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, doa yang tulus membawa perlindungan dan pembelaan dari Tuhan. Yang ketiga, hati yang dijaga membuat kita tetap hidup dalam jalan-Nya. Mari kita renungkan kembali janji Tuhan dalam Roma 8 ayat yang 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, apapun pergumulan kita hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Dia ada sukacita, ada perlindungan, dan jaminan hidup kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa setiap kali kami menghadapi pencobaan, setiap kami menghadapi permasalahan, kami boleh datang kepadamu, kami boleh menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan, karena di dalam Engkau kami akan mendapatkan perlindungan, kami akan mendapatkan sukacita dan jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.